Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Afisa di Lapanga. Saat ini saya akan memaparkan video hasil wawancara saya dengan kepala desa yang ada di desa saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Afisa di Lapanga dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 3. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Sangadi yang ada di Desa Posilagon. Untuk Bapak Sangadi dipersilakan memperkenalkan diri. Nama saya Mas Sri di Lapanga, Sangadi, Desa Posilagon. Baiklah Pak, saat ini saya akan mewawancarai dapat tugas dari dosen tata kelola organisasi pemerintahan, yang mana saya harus mewawancarai kepala desa yang ada di desa saya. Saya akan bertanya, apa saja struktur dan organisasi pemerintahan yang ada di desa Posilagon? Jadi struktur organisasi dan pemerintahan yang ada di Posilagon, jadi dimulai dari RT, kemudian kepala dusun, kemudian meningkat lagi pada kasih kaur, kemudian sekdes, sangadi, dan BPD. Kemudian untuk organisasi-organisasi yang ada seperti organisasi pemuda Karang Taruna, organisasi remaja masjid, organisasi ibu-ibu PKK, ibu-ibu majelis taklim, pemuda remaja gereja, ibu-ibu kolom yang ada di gereja, dan berbagai macam lagi organisasi lain yang ada di Desa Posilagon ini. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bagaimana pengelolaan pemerintah Desa Posilagon dalam struktur pembangunan dan perekonomian yang ada di Desa Posilagon? Jadi pertama-tama diadakanlah penggalian gagasan dari dusun, kemudian Musdes RKPDes, kemudian Musdes APBDes, kemudian dievaluasi ke kecamatan, dan diadakan setelah dievaluasi di kecamatan, hasilnya diadakan Musdes penetapan APBDes. Kemudian untuk fungsi-fungsi yang pemerintah bangun, yaitu pertama skala-skala prioritas dari desa, seperti jalan usaha tani. Jadi di dalam jalan usaha tani ini itu mempermudah masyarakat untuk pergi ke kebun, kemudian juga mengangkut hasil-hasil pertanian dari kebun. Itu sehingganya dibangunlah jalan usaha tani. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan tentang mesin-mesin pertanian seperti mesin paras, itu juga untuk meningkatkan atau mempermudah masyarakat pertanian itu untuk mengelola kebun-kebun mereka, sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang bisa menunjang perekonomian mereka. Kemudian pemerintah juga membangun jalan-jalan perluasan desa, karena mengingat semakin lama Desa Posilagon ini sudah semakin penuh dia punya penduduk, sehingganya terobosan pemerintah membuat pemukiman baru atau perluasan pemukiman untuk supaya tertanggulangi perkembangan penduduk ke depan. Di sarana juga nelayan, pemerintah juga membuat salah satu terobosan memberikan bantuan mesin-mesin katinting, di mana juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat, karena masyarakat
sesuai dengan era pandemi sekarang ini, masyarakat sangat susah untuk mencari lapangan kerja, sehingganya banyak terobosan-terobosan pemerintah demi untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, pembangunan apa saja yang dibangun oleh pemerintah? Jadi pembangunan yang dibangun oleh pemerintah seperti kalau saya Sangadi dilantik pada tahun 2016, maka pembangunan yang pertama saya buat adalah drainase di kampung, kemudian jalan usaha tani juga, dan fungsi dari drainase ini untuk memperlancar air-air yang tergenang di pemukiman masyarakat, sehingga masyarakat itu terbebas dari bibit-bibit penyakit. Kemudian untuk jalan usaha tani ini atau JUT, seperti yang saya sudah jelaskan dari awal bahwa untuk mempermudah masyarakat itu pergi ke kebun dan mempermudah juga hasil-hasil kebun itu untuk dibawa ke kampung untuk dipasarkan, sehingganya membuat peningkatan ekonomi masyarakat itu semakin baik. Kemudian pemerintah juga membangun berbagai macam juga seperti pembangunan jamban, itu juga kaitan eratnya dengan penanggulangan menyangkut masalah stunting yang jadi juga skala prioritas pemerintah. Jadi dengan adanya pembangunan jamban ini mudah-mudahan akan teratasi segala sesuatu berupa stunting. Kemudian pemerintah juga membangun gapura desa itu pada tahun 2019, di mana gapura ini supaya masyarakat atau orang-orang yang dari luar ingin datang ke desa Posilagon ini bisa mengetahui jalan masuk desa, kemudian bisa melihat bahwa desa Posilagon ini seperti sekarang ini, karena dengan adanya pembangunan gapura ini segala sesuatu yang lewat jalan raya atau jalan Trans Sulawesi, mereka bisa mengetahui bahwa tempat desa Posilagonnya ada di sini, begitu. Jadi mempermudah masyarakat untuk mengetahui letak di mana desa Posilagon. Kemudian pemerintah juga membangun jalan JUT juga menuju ke sawah, karena di sana juga mempermudah masyarakat untuk mengakses hasil-hasil sawah yang akan dibawa ke kampung, begitu. Kenapa pemerintah desa Posilagon sangat mengharap pada pertanian dan nelayan? Karena mayoritas masyarakat desa Posilagon ini memang adalah masyarakat petani, dan sebagian juga adalah masyarakat nelayan. Kemudian, apa saja kendala dalam pembangunan dan solusi bagi pemerintah? Jadi kendala-kendala di lapangan yaitu memang dalam setiap pembangunan atau kemajuan memang banyak sekali atau ada kendala-kendala di lapangan, namun oleh pemerintah atau TPK tetap mengadakan terobosan-terobosan untuk mengatasi masalah tersebut. Biasanya kendala itu terdapat pada pembebasan lahan, seperti jalan usaha tani itu
Jadi di situ banyak pembebasan lahan yang biasanya terjadi kendala-kendala pekerjaan di situ. Akan tetapi pemerintah desa tetap memberikan atau menyampaikan hasil-hasil positif sehingga dibangunnya jalan tersebut. Dan apa keuntungan dari masyarakat tentang pembangunan jalan tersebut. Dan setelah itu masyarakat dapat memahami fungsi dari jalan tersebut, yaitu peruntukannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk masyarakat yang mengadakan komplain atau kendala-kendala tersebut, maka pemerintah memberikan pengertian kepada mereka sehingganya semua bisa mendapat solusi-solusi yang baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini semua masyarakat menyambut baik dengan adanya pembangunan yang ada di Desa Posilagon. Baiklah Pak, terima kasih atas partisipasinya bagi saya sebagai